Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat bertatap muka meskipun melalui media virtual. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ilham Ramadan selaku mata kuliah Tarik Al-Adab. Selanjutnya kita akan masuk. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Muhammad Akram Mustaqim, sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Raihan Roliansyah sebagai pemateri. 3, AM Khomeini Lukman sebagai pemateri. 4, Nurul Afni Saskia sebagai pemateri. 5, Cindy Safitri sebagai pemateri. 6, Safa Sabrina sebagai pemateri. Dan juga Muhammad Fahmi Yahya sebagai ketua kelompok. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Dipersilakan pemateri pertama. Ya, baik. Saya Safa Sabrina sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang zaman jahiliyah. Lanjut. Ya, makna jahiliyah adalah masa sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul, maka zaman jahiliyah. Terdapat banyak naskah-naskah Islami yang banyak sekali terdapat makna jahiliyah, di antaranya perkataan Umar radhiyallahu anhu, yakni saya telah bernazar pada zaman jahiliyah untuk beriktikaf atau berdiam diri di suatu malam. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha juga, yakni pernikahan di zaman jahiliyah terbagi menjadi 4 sisi. Dan perkataan sahabat, wahai Rasulullah, kami pernah hidup dalam kejahilian dan keburukan. Juga ada perkataan sahabat tentang penyair jahiliyah. Adapun perkataan Rasulullah adalah, yakni ada 4 hal dari umatku yang merupakan perbuatan dari zaman jahiliyah. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, setiap lafaz yang disebutkan tadi adalah bermakna kebodohan, lawan kata dari ilmu dan pengetahuan, atau bisa juga bermakna bodoh, atau dosa, atau bisa juga dari semua itu akhirnya diketahui makna itu. Jadi dari semua itu akhirnya diketahui makna dari kata jahiliyah yang digunakan pada semua jazirah Arab, yaitu nama yang dinisbatkan kepada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya kita mempersilakan pemateri ketiga untuk membaca. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi periodisasi sejarah kesusastraan Arab. Next. Ada beberapa perbedaan pembagian periodisasi sejarah sastra Arab. Akan tetapi, mayoritas ahli sastra membaginya menjadi 5 periode seperti yang disampaikan Hazan Zayat dan Al-Iskandari. Menurut mereka, para ahli sejarah sastra Arab membagi sejarah kesusastraan Arab menjadi 5 periode. Pembagian ini sangat erat sekali hubungannya dengan keadaan politik, sosial, dan agama. Untuk mengetahui keadaan sosial, politik, dan agama suatu bangsa dapat kita lihat dari hasil sastra yang dihasilkan oleh bangsa itu. Sebab kesusastraan adalah cermin yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya suatu bangsa. Next. Kelima periode itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ars Al-Jahili atau zaman Jahiliyah. Periode ini dimulai 2 abad sebelum Islam lahir sampai agama Islam lahir. Yang kedua, As-Sadr Al-Islam dan Kerajaan Umayyah.
Periode ini dimulai sejak lahirnya agama Islam sampai runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, Al-Ars Abbash atau Zaman Abbasiyah. Periode ini dimulai sejak berdirinya Daulah Abbasiyah sampai runtuhnya kota Baghdad oleh tangan bangsa Mongolia pada tahun 656 Hijriah. Yang keempat, Al-Ars Al-Turki atau Zaman Pemerintahan Turki. Periode ini dimulai sejak runtuhnya kota Baghdad sampai timbulnya kebangkitan bangsa Arab di abad modern. Kemudian yang terakhir, Al-Ars Al-Hadis atau modern. Timbulnya kesusastraan modern ditandai dengan timbulnya rasa nasionalisme bangsa Arab di abad modern sampai sekarang. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat, dipersilakan. Sedangkan menurut Umar Faruk, bahwa periodisasi sejarah sastra Arab dibagi menjadi empat fase sebagai berikut. Pertama, Al-Adab Al-Qadim. Periode ini dimulai sejak sebelum Islam datang sampai habisnya masa dinasti Umayyah, atau pada tahun 150 sebelum Hijriah, 130 hingga 132 Hijriah, atau setara dengan 470 hingga 750 Masehi. Periode ini dibagi dua, yaitu satu, Al-Asr Al-Jahil, dan kedua, Al-Asr Al-Islami. Kemudian yang kedua, Al-Adab Al-Muhdas atau Al-Muwallad. Periode ini sejak tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, atau setara dengan 750 hingga 1258 Masehi, yaitu sejak berdirinya dinasti Abbasiyah. Karena itu periode ini disebut juga Al-Adab Al-Abbasi. Sastra pada masa ini meliputi sastra Masyrik, yaitu di Syam, Irak, Mesir, Arab, dan Khurasan, dan sastra Maghrib, yaitu di Andalusia, Afrika Utara, dan Barat. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya, dipersilakan pemateri kelima untuk membaca materinya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Al-Adab pada masa dinasti Mughal dan Turki Utsmani sampai akhir abad 12 Hijriah atau akhir abad 18 Masehi. Lalu Al-Adab Al-Hadis, sastra modern. Next. Sedangkan tim dosen dari negara-negara Arab berpendapat bahwa sejarah sastra Arab terdiri dari 4 periode. Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Burkleman, Lajna Al-Ta'lif 1962, yaitu Al-Adab Al-Arabi Al-Qadim terbagi menjadi 1. Al-Adab Al-Jahili 475 sampai dengan 622 Masehi atau sampai lahirnya Islam. Yang kedua, Al-Adab Al-Islami 622 sampai dengan 750 Masehi atau 1 sampai 132 Hijriah atau sampai muncul Bani Abbas. Al-Adab Al-Arabi Al-Muwallad terbagi menjadi 1. Al-Adab Al-Abbasi 750 sampai dengan 1258 Masehi atau 132 sampai dengan 656 Hijriah. Yang kedua, Al-Adab Al-Andalusi 710 sampai dengan 1492 Masehi atau 91 sampai dengan 897 Hijriah. Next. Al-Adab Al-Minhar, sastra fase kemunduran, yaitu pada 1258 sampai dengan 1798 Masehi atau sama dengan 656 sampai 1213 Hijriah. Al-Adab Al-Jadid terbagi menjadi 1. An-Nahdah, fase kebangkitan 1798 sampai 1900 Masehi atau setara dengan 1213 sampai dengan 1318 Hijriah. Fase yang kedua, fase menuju kesempurnaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya,
Terima kasih untuk pemateri kelima. Ya. Itulah hasil kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.